Good day, everyone. A greeting of health and well-being. Welcome to our Knowledge Management System course. In today's session, we'll start with an overview of the KMS course, objective and expectations. I'm Leon Andreti Abdillah, and I'll be your lecturer for this course. Alright, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Lecture untuk mata kuliah ini adalah Leon Andreti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System pada Fakulti Science and Technology. Kemudian juga bertugas sebagai asesor, reviewer, research fellow, dan editor, asesor BKD di Kemdikbud, kemudian reviewer di Kemdikbud, research fellow INTI International University Malaysia, serta research fellow Tsinghua University Taiwan, dan menjadi editor pada sejumlah international journal dan conference. Mata kuliah yang diasuh antara lain adalah HCI, KMS, CRM, kemudian ada BPP, BPHEM, Databases, Data Structure, ERP, Information System, ITSM, Management Planning System, Supply Chain Management, System Analysis and Design, Algorithm and Programming, dan lain-lain. Juga sebagai mentors, ini ada di Pablon New Zealand dan Unpad Indonesia. Kemudian ada sebagai consultant baik di bidang akademik, research, dan community, serta koordinator pada Research Center dan Enterprise System Research Group. Berikut sejumlah mata kuliah yang diampu, dimulai dari System Analysis and Design, Enterprise System, Research Method, Human-Computer Interaction, Knowledge Management System, Human Capital Management, Algorithm Programming and Data Structures, Supply Chains Management, Business Process, serta beberapa mata kuliah lainnya. Kita masuk ke course description ya. In the current era, good knowledge management has become a vital strategy advantage for firms in a variety of industry. Knowledge management system is a course that aims to give students a thorough understanding of the principles, techniques, and technologies involved in harnessing, organizing, sharing, and exploiting knowledge in an organizational environment. Students will investigate the diverse world of knowledge management in this course, learning how organizations may harness their own intellectual assets to improve decision-making, creativity, and competitiveness. Students will gain the information and skills needed to effectively design, deploy, and assess knowledge management system through a combination of theoretical principles and practical application. Selanjutnya baru masuk ke course objective ya. Students should be able to do the following by the end of the course. Jadi ada 7. Yang pertama adalah define and comprehend the significance of knowledge management in today's organization, explains the various knowledge management models and frameworks, analyze the knowledge production, acquisition, storage, retrieval, sharing, and transfer processes, recognize the technology and tools employed by knowledge management system, create techniques for establishing a culture of information sharing within an organization, assess the influence of knowledge management on organizational performance, dan last but not least adalah recognize ethical and security issues in knowledge management. Oke, sekarang masuk ke course expectation. Yang pertama adalah attendance dan enrollment. Jadi mahasiswa diharapkan secara reguler itu hadir ya, bisa secara offline ataupun online, termasuk juga dalam diskusi, dalam forum, serta kegiatan berkelompok. Yang kedua adalah task and assignment. Jadi selama perkuliahan Anda akan mendapati sejumlah tugas-tugas, bisa juga kuis, ujian untuk menilai seberapa capaian pemahaman Anda terhadap konten mata kuliah ini. Kemudian ada juga grup project. Mahasiswa diminta untuk bekerja secara kolaboratif ya, berkelompok untuk mengaplikasikan knowledge management principle ke dunia nyata yang mungkin ditemui. Yang keempat adalah reading and resources. Nanti kita akan berikan sejumlah recommended reading and resources. Jadi diharapkan Anda
mempelajari materi-materi tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari subjek ini. Selanjutnya perlu diperhatikan juga regular office hours ya. Jadi kalau mau bertanya, konsultasi itu fokus pada jam kerja ya. Jadi saya meminimalkan kontak di luar jam kerja. Kemudian harus bersikap profesional, respectful ya, baik terhadap karyawan ya, dosen, rekan-rekan dan lain sebagainya. Kemudian communication juga penting ya. Jadi kalau mau bertanya itu harus jelas dan usahakan pada waktunya. Kemudian yang kedelapan adalah ethical conduct. It is critical to maintain academic and ethical integrity. Termasuk juga nanti ada kita harus menghindari yang namanya plagiarism dan juga cheating ya, baik pada saat belajar, tugas ataupun ujian. Kemudian tak lupa adalah feedback. You will receive constructive feedback on your assignment and project to help you improve your understanding and performance. Sedangkan meeting purpose pada pertemuan kali ini, Anda akan mengetahui lingkup mata kuliah Knowledge Management System, kemudian sistem pembelajarannya, mulai dari mode pembelajaran, komponen penilaian, skor penilaian, sumber materi ajar, dan lain sebagainya. Dan juga akan dimulai lagi dengan overview dari Knowledge Management System. Adapun agenda utama pada pertemuan kali ini akan memperkenalkan baik lecture dan course-nya, termasuk sampai unit lectures, dilanjutkan source pembelajaran, bisa dari slides, blog, e-learning, social media, kemudian assessment and rule, bagaimana penilaian dan peraturannya, ini melibatkan activity and komponen-komponennya. Selanjutnya adalah evaluation scores, berapa nilai untuk masing-masing rentang capaiannya. Baru ada course introduction, yaitu berupa knowledge management system overview. Unit lecture ini diorganisasi dalam 16 minggu pertemuan, di mana setiap minggu itu akan membahas topik-topik sebagai berikut, dimulai dari introduction knowledge management system, kemudian ada knowledge essence, dilanjutkan dengan knowledge management system life cycle, knowledge creation, capturing tacit knowledge, knowledge capturing technique, knowledge codification, system testing and deployment. Kemudian pada setelah mid ada transferring and sharing knowledge, knowledge transfer in the real world, learning from data, knowledge management tools and knowledge portals, managing knowledge focus, case study, presentation, final and at least adalah final exam. Untuk learning media dan source-nya itu bisa bersumber yang pertama sekali dan yang utama adalah menggunakan Moodle. Nanti pada alamat e-learning.binadarma.ac.id, login dengan username masing-masing. Kemudian juga Bapak lengkapi dengan blog, baik dari Binadarma maupun dari WordPress. Kemudian setiap kelas disiapkan WhatsApp group dan Bapak lengkapi dengan Facebook group juga. Oke, lanjut. Mata kuliah ini memiliki 4 komponen penilaian, yaitu aktivitas di kelas sebesar 15%, mid exam 20%, report terdiri atas tugas-tugas mingguan dan presentation itu 20%, dan final exam sebesar 40%. Evaluation score itu terdiri atas 4 kelompok. Untuk skor 0 sampai 40 itu dapat nilai E, bobotnya 0. 41 sampai 54 adalah D dengan bobotnya adalah 1. Sedangkan kelompok kedua cukup itu dari 55 sampai 59 masuk ke C, bobotnya 2,0. 60 sampai 64 C plus, bobotnya 2,33. Sedangkan untuk kategori baik atau good itu ada 3 nilai, mulai dari B minus, B sampai B plus. Sedangkan sangat baik sekali itu ada pada nilai A, yaitu dari A minus sampai nilai A. Nah, sebarannya bisa kita lihat pada gambar berikut. KMS overview
Jadi pada KMS Overview akan ditampilkan overview. Kita review lagi data dan information. Definisinya seperti apa. Kemudian bidang apa saja yang di-cover oleh Knowledge Management System. Serta alasan kenapa mempelajari Knowledge Management System. Oke, kita mulai dari Data and Information Overview. Nah, ini kira-kira kalau digambarkan ya, pada gambar sebelah kanan ini, seperti ini, bagaimana dari selected data, kemudian diorganize dengan cara-cara tertentu, dimanipulasi sampai menghasilkan informasi. Ya, kita mulai dari data merupakan raw fact, such as an employee number, total hours work in a week, an inventory part number, or the number of units produced on the production line. Jadi data itu merupakan fakta-fakta mentah ya, seperti misalnya kode pegawai, jumlah jam kerja dalam seminggu, atau bisa juga kode barang inventories ya, atau bisa juga jumlah unit yang diproduksi dalam suatu lini produksi. Nah, itu datanya belum ada maknanya. Kemudian data tersebut akan diolah dengan cara-cara tertentu sehingga menghasilkan information. Information itu adalah a collection of data organized and processed so that it has additional value beyond the value of the individual facts. Jadi informasi itu merupakan kumpulan data yang diorganisasi dan diproses sedemikian rupa sehingga ia memiliki nilai tambah di luar dari nilai yang dia miliki sendiri. Setelah data and information, konsep selanjutnya adalah knowledge ya. Ini kita ambil dari seorang ahli fisika ya, namanya adalah Albert Einstein. Dia lahir pada 1879, keturunan Jerman. Dia mendevelop suatu teori of relativity ya, sehingga dianugerahi oleh Nobel Prize. Yang berharga itu adalah quote-nya. Quote-nya sangat terkait dengan knowledge ya. Apa katanya? The only source of knowledge is experience, katanya ya. Jadi satu-satunya sumber dari pengetahuan itu adalah pengalaman, dia bilang ya. Information is not knowledge. Nah, tadi ya yang sudah kita pelajari bahwa informasi itu bukan pengetahuan. Lebih lanjut, learning is experience. Everything else is just information. Nah, learning itu adalah experience katanya. Sehingga selain daripada learning itu dianggap sebagai information. Artinya sumber dari knowledge itu adalah apa? Learning. Nah, secara umum ya, itulah yang akan menjadi tonggak penting pada mata kuliah Knowledge Management System. Oke, sekarang baru masuk ke definisinya ya. Ini menurut Fallacy and Snyder tahun 2018, knowledge is the ability to understand information, form opinion, and make decision or prediction based on the information. Ya, jadi knowledge adalah suatu kemampuan untuk memahami informasi, berbentuk pendapat-pendapat, dan bisa membuat keputusan atau prediksi berdasarkan informasi yang ada. Selain itu, knowledge juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kognisi dan keterampilan yang digunakan oleh manusia untuk memecahkan masalah. Ini versi dari Probst, Robb, and Romhart. Sedangkan menurut Akov, dia mendefinisikan suatu pengetahuan adalah capacity untuk melakukan tindakan. Nah, ini juga penting ya. Lanjut adalah knowledge basic hierarchy. Jadi knowledge itu dibagi menjadi 5 tingkatan di mana ia berada di bagian tengah ya. Yang pertama adalah tadi sudah kita review data. Dia mesti berupa simbol-simbol ya, bisa berupa angka, huruf yang memiliki nilai spesifik. Kemudian diolah dengan cara-cara tertentu menjadi information. Dia merupakan data yang diproses agar bisa dimanfaatkan. Dia biasanya berhubungan dengan jawaban atas pertanyaan who, what, when, dan where. Nah, selanjutnya, dengan pola yang sama dari turunan data menjadi information, information pun juga nanti bisa diturunkan menjadi knowledge. Dia merupakan aplikasi data dan informasi dan menjawab pertanyaan how. Nah, jadi kalau kata-kata knowledge atau pengetahuan itu cenderung menjawab pertanyaan how. Dalam bahasa Indonesia adalah bagaimana. Ya. Lebih lanjut, setelah knowledge nanti akan ada yang namanya understanding, yaitu mengapresiasi pertanyaan why. Nah, jadi kalau ada pertanyaan why, nah itu dia sudah mampu
pada level understanding. Selanjutnya baru adalah wisdom, ini yang paling tinggi, evaluasi dari understanding. Knowledge sendiri dibagi menjadi dua. Ini menurut Nonaka dan Takechi pada tahun 1995, yaitu berupa explicit knowledge dan tacit knowledge. Oke, kita lihat ya detailnya. Jadi knowledge itu mengacu pada informasi yang memungkinkan tindakan dan keputusan atau informasi dengan arah. Nah, kemudian knowledge membantu menghasilkan informasi dari data atau informasi yang lebih berharga dari informasi yang kurang berharga. Pembagiannya yang pertama itu adalah explicit knowledge, yaitu knowledge yang codified and digitized in books, document, report, memo. Jadi sudah terkodifikasi atau terdigitasi, bisa dalam bentuk buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, atau memo-memo. Kemudian ada juga yang namanya tacit knowledge. Knowledge embedded in the human mind through experience and jobs, including intuition and hunches, experience, value, contextual information, and expert insight. Jadi ini masih terbenam dalam pikiran manusia ya, yang didapat melalui bisa pengalaman pekerjaannya, intuisinya ya, nilai-nilainya, atau juga informasi pada konteks tertentu, serta pemikiran-pemikiran dari sang ahli. Sekarang baru masuk ke knowledge management atau pengelolaan pengetahuan. Jadi knowledge management adalah business model interdisiplin yang baru muncul yang memiliki pengetahuan dalam kerangka organisasi sebagai fokusnya. Nah, jadi knowledge management itu dia bersifat interdisipliner ya. Ini berakar pada banyak disiplin ilmu, termasuk yang terutama adalah bisnis, ekonomi, psikologi, dan juga sampai ke manajemen informasi. Kemudian, knowledge management itu akan melibatkan tiga pihak ya. Yang pertama itu adalah orang atau people, kemudian teknologi, dan proses sebagai bagian yang saling terkait atau tumpang tindih. Sedangkan untuk definisinya sendiri, knowledge management itu adalah sebagai melakukan apa yang diperlukan untuk mendapatkan hasil maksimal dari sumber pengetahuan. Doing what is needed to get the most out of knowledge resources. Nah, ini versi Becker Fernandez and Sabewal. Key goal of KM setidak-tidaknya ada tiga. The first is to increase efficiency and innovations by making existing knowledge easily discoverable. Organization can prevent redundant efforts, accelerate problem solving, and spark new ideas. Yang kedua adalah preserve critical know-how. In the era of a high employee turnover, KM acts as an institutional memory, safeguarding essential skills, experiences, and historical context from being lost when employees leave. Last but not least, yang ketiga adalah foster a culture of continuous learning and collaboration. KM encourages employees to share their expertise, learn from others, and collectively build a rich knowledge base, transforming individual learning into organizational learning. Oke, sekarang baru masuk ke knowledge management system ya. Jadi, knowledge management system atau KMS itu dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan berbagi pengetahuan, mempromosikan pembelajaran, penggunaan kembali, dan inovasi pengetahuan, serta memperkuat kompetensi inti suatu organisasi. Ini versi Pablos dan Litras tahun 2019. Knowledge management itu memanfaatkan berbagai mekanisme knowledge management dan teknologi untuk mendukung proses knowledge management. Ini versi dari Becker Fernandez dan Sabewal. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan pada implementasi sistem KM yang sedang berlangsung di banyak organisasi, kerangka muncul untuk mengklasifikasikan sistem knowledge management, yaitu dapat berupa knowledge application system, knowledge capture system, knowledge sharing system, atau knowledge discovery system.
Knowledge Management System itu dapat membantu untuk sejumlah hal. Yang pertama, menemukan ahli atau expert atau guru, teachers yang cocok untuk memberikan tacit knowledge kepada anggota organisasi yang mencari pengetahuan. Yang kedua, secara proaktif menyarankan individu yang mengerjakan atau merefleksikan subjek serupa untuk membentuk suatu network. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi penciptaan pengetahuan atau knowledge creation melalui observasi dan kesimpulan bersama dan komunikasi hasil, masalah, dan solusi. Yang tak kalah pentingnya adalah ketiga, membantu berbagi dan penyebaran distribusi pengetahuan. KMS has several key characteristics. The first is integrated knowledge hub. Consolidate diverse knowledge assets like FAQs, training material, best practice guides, project documentation, and expert contact information into one accessible location. Yang kedua itu adalah accessibility and accessibility. Provides powerful search capability, categorization, and tagging features to ensure users can quickly find the specific knowledge they need. Selanjutnya adalah smart delivery. Many contemporary KMS platforms incorporate AI and machine learning to oversmart search results, suggest relevant content proactively, and personalize the knowledge delivery experience based on user role and queries. Last but not least adalah collaboration tools, often includes features for collaborative content creation, feedback loops, and discussion forum for foster continuous knowledge sharing and refinement. Sekarang baru kita masuk ke bagian kenapa mempelajari knowledge management system. Jadi yang pertama itu adalah lingkungan bisnis berubah dari yang sebelumnya didominasi oleh sumber daya fisik menjadi lingkungan yang didominasi oleh pengetahuan atau knowledge ya. Knowledge itu perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan daya saing enterprise. Artinya setiap orang dalam suatu organisasi harus saling berinteraksi untuk mengembangkan, saling menguntungkan bagi perusahaan atau lembaga. Sehingga KMS sangat berperan dalam mengelola knowledge pada suatu enterprise. Oke, sampai juga kita ke conclusion ya. Jadi, disiplin atau bidang ilmu knowledge management system itu meliputi sejumlah studi, mulai dari data, information, knowledge. Knowledge itu sendiri terbagi dua, ada eksplisit dan tacit. Kemudian KMS itu juga mempelajari atau terkait dengan bidang bisnis, ekonomi, psikologi, dan manajemen serta sistem informasi. Knowledge management system is worth study because it's aligned both human capital and intellectual capital. Oke, kita lanjut. Nah, ini assignment awal untuk pembelajaran kita. Kalian harus memiliki yang pertama, misalnya di sini ada prepare your social media ID. Untuk contoh kali pada mata kuliah ini, kita akan melibatkan Facebook, kemudian membentuk group discussion terdiri dari 2 sampai 4 student untuk small class, kemudian 5 sampai 6 student untuk medium class, kemudian 7 sampai 8 student untuk large class ya. Kemudian juga nanti untuk task mingguannya nanti dirangkum dengan menggunakan blog, menggunakan WordPress. Jadi kamu diminta membuat suatu page atau laman analysis and design of information system seperti ini ya. Kemudian seluruh tugas-tugas itu disimpan di cloud repository menggunakan Dropbox. Selanjutnya Anda juga akan diminta sering ya untuk mengembangkan tim project tema kelompoknya dengan sumber-sumber ilmiah, misalnya dari Google Scholar, dari Academic Research Microsoft, dan dari sumber-sumber akademik lainnya. Yang paling mudah mungkin dari Google Scholar ya. Oke, sekarang baru masuk ke assignment. Pada assignment pertama, Anda diminta untuk membrowse setidak-tidaknya 5 definisi lagi terkait knowledge management system yang didapat dari buku, jurnal, artikel, atau sumber lainnya. Kemudian di save assignment di Word atau PowerPoint dengan nama KMS, kemudian tahun, kelas, nomor urut 1 ya. Kalau sudah ada grup, boleh ditambahkan kode grup dan temanya apa. Store in Dropbox dan paste URL dari Dropbox, lalu submit ke tempat yang disediakan. Berikut merupakan referensi yang terpakai pada mata kuliah Management System.
Thank you. Don't forget to watch, like, comment, share, and subscribe at Leon Abdillah. See you again.